Ant-Man and the Wasp: Quantumania menjadi film pembuka dari fase 5 MCU yang bakal mengeksplor lebih dalam soal Quantum Realm dan juga petualangan trio serangga Ant-Man, the Wasp, dan Cassie Lang yang bakal ngelawan big bad villain di multiverse saga, yaitu Kang the Conqueror. Di event SDCC minggu lalu, Marvel Studios ngerilis poster pertama dari film ini sekaligus teaser yang nggak ditayangin secara publik. Ini ngasih kita banyak clue terutama soal kelanjutan cerita origin Cassie Lang sebagai hero baru calon Young Avengers di MCU dan setup cerita buat karakter Kang the Conqueror sebelum dia muncul di final multiverse saga Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars. So, ada detail apa aja yang di-reveal di teaser ini? Ini bakal kita bahas semuanya. So, langsung aja, bareng gue Rian, let's explore this universe. Oke, sama seperti Secret Invasion dan film Guardians of the Galaxy Volume 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania jadi project MCU yang ngeluarin teaser di event SDCC. Dan teaser ini hanya ditayangin di event itu dan tidak disebarluaskan ke publik. Tapi potongan teaser ini tetap bocor di internet lewat beberapa leak video pendek dan teaser description yang di-share sama salah satu fans di event itu. Di sini gue bakal deskripsiin dulu teasernya itu seperti apa. Teaser dibuka dengan Scott Lang yang melakukan tour di sebuah toko buku bernama City Light dalam rangka nge-launching buku autobiografinya yang berjudul Look Out for the Little Guy. Dia lalu membacakan sebagian dari bukunya yang bikin beberapa orang di toko buku itu terkagum-kagum, di mana salah satu di antara orang-orang itu ada anak kecil yang memakai cosplay Ant-Man. Scott lalu bilang ke orang-orang kalau dia kadang-kadang kangen beraksi sebagai superhero dan dia bakal tetap sigap ketika para Avengers membutuhkannya. Tapi prioritasnya sekarang adalah untuk menjadi ayah dan menjaga anak perempuannya Casey. Setelah Scott selesai ngobrol dengan para fans dan diberi aplaus, dia lalu dapat telepon dari SFPD atau Kepolisian San Francisco yang bikin Scott bertanya-tanya kenapa dia ditelepon sama penjara. Cassie Lang ternyata ditangkap sama polisi dan Scott Lang lalu pergi ke kantor polisi untuk menjemput anaknya itu. Saat di rumah, Scott dan Cassie duduk bersama dengan Hope, Hank Pym, dan Janet untuk ngebahas kenapa Cassie ditangkap. Dan ternyata alasannya adalah karena Cassie mencoba untuk menjadi vigilante bareng teman-temannya. Scott kemudian nanggepin tingkah Cassie ini dengan bilang kalau dia ngerti mungkin Cassie mencoba membantu tapi ini justru bakal menghancurkan hidupnya. Cassie menjawab kalau dia pengen berbuat sesuatu yang berguna dan Scott lalu ngingetin anaknya kalau bapaknya ini pernah benar-benar nyelamatin dunia. Kata-kata ini langsung direspon Hank yang kemudian ngejek Scott dengan pura-pura shock dan bilang, kenapa lo gak bilang sebelumnya? Semuanya lihat, Scott menyelamatkan dunia. Dan Hope langsung nyambut ini dengan ngesarkas, apa itu benar Scott? Kenapa gak dijadiin buku aja ceritanya? Yang ngebuat Scott kesel dan akhirnya bilang, hahaha lucu banget, sama-sama buat kalian yang gak jadi debu. Move ke scene selanjutnya terdengar voice over dari Kang the Conqueror yang bilang ke Scott Lang, kamu orang yang menarik Scott Lang, kamu sudah kehilangan banyak waktu, tapi waktu bukan seperti yang kamu pikirkan, waktu bukanlah garis lurus. Kang lalu ngelanjutin dengan bilang, kalau kamu ngelihat waktu seperti yang aku lihat, kamu bisa melihat segalanya. Footage berikutnya kita diperlihatkan sama Hank, Scott, Janet, dan Casey yang berada di lab dan mengelilingi sebuah alat yang tanpa sengaja menyala. Alat ini lalu mengeluarkan semacam cahaya biru terang dan memancarkan gelombang energi yang membuat Casey tersedot masuk ke alat itu. Scott Lang yang panik mencoba menangkap tangan Casey yang membuat Scott Lang juga ikut tersedot dalam alat itu. Lalu ini disusul sama Hank, Janet, dan Hope yang juga ikut terseret ke dalam alat ini. Di mana alat ini akhirnya menteleport mereka untuk masuk ke dalam Quantum Realm. Quantum Realm sendiri digambarkan seperti dimensi misterius dengan lingkungan sekitar yang aneh dan kita lalu ditunjukin sama peradaban kota di Quantum Realm ini. Janet terlihat memutar sebuah disk yang tertempel di dinding yang sepertinya adalah kunci untuk membuka satu ruangan yang ada di peradaban ini. Janet dan Hank kemudian ketemu sama satu karakter yang diperanin sama aktor Bill Murray yang di sini punya tampilan seperti manusia dengan rambut putih dan memakai baju warna biru. Karakter Bill lalu nyebut nama lengkap Janet dan bilang, "Aku kira kamu sudah mati." Next, suara narasi Kang lalu terdengar lagi dan mengatakan kalau dia tahu semua hal tentang realitas Scott. Semua yang dia pegang, semua yang dianggap Scott sebagai kehidupan dan kemana itu akan berakhir. Lanjut di scene lainnya terlihat sebuah device dengan disk yang berputar di sekitarnya. Kang lalu mengunci ke suatu tempat dan membuat sebuah gerbang yang kemudian dilalui sama Kang. Di scene yang sama kita juga bisa melihat kemunculan karakter robot dengan kepala emas besar dan mata merah menyala yang di sini dikonfirm sebagai MODOK. Di scene selanjutnya kita kemudian bisa melihat Cassie Lang yang berlari dengan seseorang dan di sini dia terlihat memakai super suit-nya.
Teaser ditutup dengan Scott yang nyombong dengan bilang, "Aku tak tahu dirimu, tapi kau sudah melakukan kesalahan besar. Aku adalah seorang Avengers." Kang lalu berjalan keluar dari kegelapan dengan memakai semacam armor dan memperlihatkan wajahnya. Dia lalu bilang, "Kau seorang Avengers? Apakah aku sudah membunuhmu sebelumnya?" Dan teaser selesai dengan kata-kata "I am the Conqueror" dari Kang yang semakin memperjelas karakternya sebagai Kang the Conqueror di MCU. Wow, dari deskripsinya aja udah bikin agak merinding dan jadi pengen banget ngeliat teasernya nih untuk segera dirilis ke publik. So, kita coba bakal nge-breakdown deskripsi trailer ini di mana ada hal-hal menarik yang bisa kita gali nih dari sini. Scott Lang launching buku autobiografinya yang berjudul Look Out for the Little Guy. Buku ini tentunya menceritakan tentang kisah hidupnya termasuk saat dia jadi Ant-Man dan beraksi bersama para Avengers. Ini juga sempat di-tease di series Miss Marvel lewat podcast Big Me Little Me punya Scott Lang yang jadi referensi bagaimana Kamala membuat video soal Captain Marvel di event Endgame. Di deskripsi juga jelas menggambarkan Scott Lang yang sekarang sudah terkenal. Beda dengan dia dulu di awal film Endgame yang masih kalah terkenal sama Hulk dan gak diajak selfie sama anak-anak. Nah, prioritas Scott sekarang adalah untuk menjadi ayah dan menjaga anak perempuannya, Casey. Nah, dari sini ditunjukkan bagaimana Scott lebih memilih untuk istirahat sebentar sebagai superhero supaya dia bisa lebih dekat dengan anaknya, Casey. Scott merasa kalau dia harus memberikan waktunya untuk Casey yang sempat merasa kehilangan ayahnya selama 5 tahun karena Scott yang kejebak di Quantum Realm. Berikutnya, Casey Lang menjadi superhero. Nah, aktris Casey Lang di sini di-recast dengan aktris baru yang bernama Catherine Newton. Belum jelas nih alasan recast ini, tapi ya nggak penting-penting banget sih mau di-recast atau enggak. Nah, obsesi Casey jadi superhero sebenarnya udah tertanam sejak dia kecil dan terinspirasi dari ayahnya. Dia udah ngeliat Scott Lang yang beraksi sebagai Ant-Man dan tentunya membuat dia pengen banget jadi superhero seperti ayahnya yang langkahnya dia mulai dengan menjadi vigilante. Dan yang menarik, dia lakukan ini bareng temen-temennya. Wow, apakah teman-temannya ini punya kekuatan super? Apakah teman-teman ini yang Avengers? Nah, di komik Casey juga diceritakan pengen jadi superhero. Dia kagum melihat ayahnya jadi Ant-Man dan join ke Avengers. Casey juga punya hubungan dengan para member Avengers, terutama Tony Stark yang udah dia anggap seperti pamannya sendiri. Nah, tanpa diketahui siapapun, Casey secara diam-diam mengekspos dirinya dengan Pym Particle dengan harapan kalau dia bisa nyusul jadi superhero seperti ayahnya. Di film ini Casey mengawali langkahnya jadi superhero dengan melakukan aksi vigilante. Gak tahu deh modal apa yang dimiliki sama Casey sampai dia berani menjadi vigilante. Apakah itu ilmu bela diri yang tinggi atau apakah mungkin dia juga sudah terekspos dengan Pym Particle. Makanya dia berani jadi vigilante karena dia udah punya kemampuan dengan Pym Particle. Nah, bapaknya nasihatin dia dengan ya sedikit nyombong ngasih tahu kalau bapaknya ini pernah nyelamatin dunia. Dimana kita tahu Scott menginspirasi Avengers untuk melakukan time heist dan terlibat di pertempuran final melawan Thanos. Lalu voice over dari Kang the Conqueror yang bilang, "Kamu orang yang menarik, Scott Lang. Kamu sudah kehilangan banyak waktu, tapi waktu bukan seperti yang kamu pikirkan. Waktu bukanlah garis lurus." Nah, ini nge-refer ke Scott Lang yang kejebak di Quantum Realm selama 5 menit dan ternyata kehilangan waktu di dunia selama 5 tahun. Dan yang dia rasakan adalah dia kehilangan waktu bersama putrinya selama 5 tahun itu. Nah, Kang ngejelasin soal waktu bukanlah garis lurus. Ini nge-refer ke Secret Timeline yang di series Loki digambarkan terikat dalam satu jalur dan dijaga oleh He Who Remains. Tapi di ending series Loki, jalur ini akhirnya rusak dan terpecah bercabang-cabang setelah Sylvie membunuh He Who Remains. Nah, Kang the Conqueror kita tahu adalah varian dari He Who Remains dan tentunya pengetahuannya sama. Dia tahu tentang multiverse dan varian karena pernah bertemu dengan varian-variannya. Dan bagi Kang yang punya teknologi dan kemampuan menjelajah waktu, dia tentunya punya pandangan yang berbeda mengenai waktu itu sendiri. Dan kata-kata, "Kalau kamu ngelihat waktu seperti yang aku lihat, kamu bisa melihat segalanya." Nah, ini jelas menggambarkan kalau Kang sudah melihat berbagai titik waktu dan sudah melihat possibility yang ada di berbagai timeline. Sekaligus menjelaskan kalau dia bisa mengakses berbagai timeline dan universe. Nah, buat kalian yang belum tahu karakter Kang ini diperanin sama Jonathan Majors yang sebelumnya sudah pernah diperkenalkan di series Loki. Nah, di komik Kang dikenal sebagai salah satu musuh bebuyutannya Avengers dan Fantastic Four yang sering clash di beberapa storyline komik. Dia adalah salah satu villain berbahaya yang eksis di berbagai timeline dan universe. Dia punya agenda untuk menaklukkan seluruh dunia yang eksis di multiverse. Makanya dia akhirnya dikenal sebagai Kang the Conqueror. Sebelum jadi villain, Kang hanyalah seorang manusia biasa dari abad ke-30 di Earth 6311 yang bernama Nathaniel Richards. Dia adalah keturunan dari Reed Richards alias Mr. Fantastic dan juga Dr. Doom. Nah, bosan dengan dunianya yang maju dan damai, Nathaniel menaruh interestnya ke sejarah dan terobsesi dengan era heroik dari Earth 616, terutama ke Fantastic Four yang jadi leluhurnya.
Nathaniel kemudian mulai menaklukkan research tentang leluhurnya Reed Richards dan Dr. Doom, di mana dalam researchnya itu dia menemukan time device platform punya Dr. Doom yang kemudian dia gunakan sebagai inspirasi untuk membuat time machine-nya sendiri. Time machine ini lalu digunakan Nathaniel untuk pergi ke zaman Mesir kuno di Earth 616 dan berkuasa di sana dengan nama Ramatut sebagai Firaun. Disinilah Nathaniel memulai perjalanannya sebagai penakluk yang berlanjut dengan dia yang mengambil persona villain Scarlet Centurion sampai akhirnya berubah ke Kang the Conqueror yang di sini punya ambisi baru untuk menaklukkan semua dunia di multiverse. Nah, di teaser katanya di lab ada sebuah alat yang mengeluarkan energi biru. Nah, alat apa ini? Tentunya belum diketahui ya. Tapi yang menarik, alat ini bisa menyedot Cassie Lang, Scott Lang, dan yang lainnya untuk masuk ke Quantum Realm. Nah, di MCU sejauh yang kita tahu untuk mengakses Quantum Realm baru ada dua cara. Pertama, beam particle yang digunakan untuk mengecilkan tubuh ke ukuran subatomik supaya bisa masuk ke Quantum Realm. Dan yang kedua adalah Quantum Tunnel sebagai terowongan yang lebih besar untuk langsung mengecil dan mentransport banyak orang sekaligus ke Quantum Realm. So, melihat alat ini yang bisa mentransport banyak orang ke Quantum Realm, alat ini mungkin punya hubungan sama Quantum Tunnel dan sepertinya memiliki fungsi yang sama. Tapi lagi-lagi alat ini masih misterius dan bisa jadi adalah alat buatan Hank Pym lainnya untuk mengakses Quantum Realm. Nah, di Quantum Realm ternyata ada sebuah peradaban, di mana ini sempat ditis di film Ant-Man and the Wasp sebagai kota kecil yang dilewati sama Hank ketika menjemput Janet. Dan ternyata karakter yang diperanin sama Bill Murray kenal baik sama Janet. So, ini menjawab kalau Janet selama di Quantum Realm memang gak luntang-lantung sendirian. Dia tinggal di kota di realm ini dan kenal dengan orang-orang yang tinggal di sana, yang salah satunya adalah karakter Bill Murray ini. Janet dan karakter ini sepertinya dekat, menandakan adanya hubungan antara dia dan Janet selama Janet dulu berada di Quantum Realm, di mana karakter ini sepertinya punya role sebagai pengawas dan orang yang membantu Janet untuk bisa hidup di realm ini. Nah, ada hal menarik di Comic Con, di mana banyak orang yang datang ke sana menyebutkan kalau Bill Murray bakal memerankan karakter M.O.D.O.K. Tapi dari tampilan sekaligus deskripsinya, banyak orang juga yang menganalisa kalau karakter ini bukan memerankan M.O.D.O.K. Nah, menurut rumor, karakter ini adalah Kryler, karakter yang hanya pernah muncul dalam satu komik di Incredible Hulk issue 156. Nah, Kryler adalah bagian dari ras Kaisian, ras alien kulit hijau yang menghuni planet Kai di Microverse. Nah, meskipun planet Kai terlihat primitif, tapi orang-orang di sini bisa dibilang canggih karena menggunakan teknologi dan sihir yang sudah terlupakan. Kryler adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk seorang ruler bernama Physis. Dia lalu menciptakan sebuah mesin yang bisa menghasilkan perwujudan fisik dari ketakutan lawan. Physis lalu menggunakan device ini untuk melawan Hulk yang hasilnya menciptakan sosok anti-Hulk yang sangat brutal dengan ketakutan terbesar Hulk, yaitu dirinya sendiri. Di komik, Kryler memang tidak memiliki hubungan langsung dengan Ant-Man, tapi Kryler adalah penghuni Microverse. Microverse di MCU disebut dengan Quantum Realm. Selain itu, di salah satu interviewnya di bulan Januari, Bill mengatakan kalau dia bakal tampil sebagai karakter orang jahat di film ini. So, it's possible kalau karakter Kryler diadaptasi di film ini sebagai karakter yang diperanin sama Bill Murray, yang tentunya story originnya bakal diubah, yang di sini mungkin punya posisi sebagai tangan kanan atau ilmuwan atau penanggung jawab atau sidekick. Intinya relate dengan karakter big villain-nya film ini, Kang the Conqueror. Di deskripsi terlihat sebuah device dengan disk yang berputar di sekitarnya, yang kemungkinan ini adalah milik Kang. Nah, device ini bisa jadi nge-refer ke time machine yang di komik digunakan sama Kang untuk ber-time travel ke berbagai timeline dan pindah ke berbagai universe. Diceritakan kalau time machine ini awalnya dibuat setelah dia menemukan device time platform. Nah, time platform ini adalah device yang dibuat sama Dr. Doom di castle-nya dan punya fungsi untuk membuat penggunanya berpindah ke masa lalu. Nah, time platform ini diambil sama Kang dan dijadikan inspirasi untuk membuat time machine-nya sendiri. Di teaser ini juga terlihat karakter yang dikonfirmasi sebagai M.O.D.O.K. Di komik, M.O.D.O.K. awalnya dikenal sebagai seorang teknisi ahli bernama George Tarleton yang kemudian join ke Badan Research AIM yang saat itu sedang bereksperimen dengan Cosmic Cube. Nah, untuk mempelajari Cosmic Cube, Scientist Supreme dari AIM menciptakan proyek bernama M.O.D.O.K. Mental Organism Designed Only for Computing, yang punya fungsi untuk menganalisa dan menguji langsung Cosmic Cube. George akhirnya dipilih dalam proyek ini dan diubah menjadi M.O.D.O.K. George lalu bertransformasi menjadi makhluk super intelijen dengan kepala besar yang tidak sebanding dengan badannya. Scientist AIM membuat M.O.D.O.K. hoverchair supaya dia bisa bergerak dengan bebas. Nah, nggak lama setelah itu M.O.D.O.K. lalu melawan penciptanya dan menghancurkan AIM. Sejak saat itu, M.O.D.O.K. kemudian mengubah namanya menjadi M.O.D.O.K. dengan K yang punya kepanjangan Mental Organism Designed Only for Killing. Sebagai villain, M.O.D.O.K. seringkali melawan berbagai macam musuh seperti Captain America dan Hulk. Nah, berbeda dengan versi komiknya, di versi live action, M.O.D.O.K. justru digambarkan sebagai karakter yang punya tampilan full robotik.
Nah, masih belum diketahui apakah karakter ini memang robot tulen atau ada elemen organik yang ada di dalam robot ini. Yang kalau menurut rumor, dikabarkan kalau aktor Corey Stoll bakal comeback di film Ant-Man and the Wasp ini sebagai voice over dari karakter MODOK. Nah, Corey Stoll, kalau kalian ingat di Ant-Man pertama dia memerankan karakter Darren Cross yang di film itu menjadi villain dengan nama Yellow Jacket. Nah, di ending film, Scott Lang berhasil mengalahkan Yellow Jacket dengan merusak komponen suitnya yang membuat Yellow Jacket mengecil dan menghilang tanpa jejak. Nah, ada kemungkinan kalau Darren Cross aka Yellow Jacket ini sebenarnya belum mati tapi justru bertransport ke Quantum Realm. Yang lebih buruk lagi, dia mungkin berubah menjadi MODOK. Nah, perubahannya sebagai MODOK sepertinya punya kaitan dengan karakter Bill Murray yang di sini mungkin terlibat untuk menolong atau memanfaatkan Darren Cross yang terdampar di Quantum Realm. Kryler yang seorang ilmuwan bisa saja menjadikan Darren Cross objek percobaan dan berhasil mengubah Darren menjadi MODOK. Entah itu untuk membuat Darren bertahan hidup atau untuk kepentingan mereka saja. Tapi kembali lagi ini masih jadi teori ya. Emang fun banget kalau misalnya kita membuat cerita kalau MODOK adalah Darren Cross. Tapi bisa aja kita akan mendapatkan origin sendiri untuk karakter ini nantinya seperti karakter-karakter hero atau villain lainnya di MCU. Di deskripsi juga dijelaskan kalau Cassie Lang punya suit baru. Nah, suit ini sendiri udah terlihat di poster film ini yang mirip-mirip dengan suitnya Janet dan Scott tapi punya warna ungu dan menggunakan sepatu Converse. Suit ini mungkin juga punya kemampuan yang sama nih untuk memanipulasi ukuran dengan pim partikel seperti Ant-Man and the Wasp suit. Nah, dari warna suitnya yang ungu, kostum ini mirip dengan kostum Cassie saat menjadi superhero Stinger. Stinger kalau di komik adalah identitas superhero kedua yang dipakai Cassie setelah nama Stature yang dulu dia pakai saat masih aktif di Young Avengers. Nah, Cassie sendiri baru menjadi Stinger setelah dia dihidupkan kembali sama Dr. Doom, di mana Stinger suka beraksi sendiri dan juga cukup sering teaming up dengan ayahnya. Nah, dialog Kang dan Scott di akhir deskripsi teaser ini cukup menarik nih. Scott bilang kalau, "Aku tak tahu dirimu, tapi kau sudah melakukan kesalahan besar. Aku adalah Avengers." Kang bertanya, "Kau seorang Avengers? Apakah aku sudah membunuhmu sebelumnya?" Nah, lain Kang yang menyebut soal dia membunuh Avengers ini sebenarnya terinspirasi dari cerita Kang yang di beberapa storyline pernah membunuh superhero Avengers seperti The Swordsman dan juga Black Panther. Dan dari kalimatnya ini Kang juga sepertinya menunjukkan kalau dia udah sering banget berurusan dan ngebunuh Avengers di berbagai timeline. Tapi saking seringnya dia jadi nggak bisa membedakan anggota Avengers dari satu timeline ke timeline lainnya, yang ngebuat dia nggak notice kalau Ant-Man adalah seorang Avengers. Atau kata Avengers ini ya hanya kata biasa dengan arti penuntut balas. Ketika Kang mendengar pengakuan Ant-Man sebagai Avengers, Kang bingung dan bertanya, "Apakah aku pernah membunuhmu sebelumnya?" Yang artinya Kang menangkap kalau kata-kata Scott di sini sebagai upaya balas dendam karena julukan Avengers ini ya penuntut balas. Nah, untuk kemungkinan ini artinya Kang tidak pernah berinteraksi dengan Avengers sebelumnya dan Avengers pertama yang dia temui adalah si Ant-Man ini. Sebelum nantinya dia akan berhadapan dengan semua Avengers di perang besar di Avengers Secret Wars atau Avengers Kang Dynasty. Well, masih banyak yang gantung-gantung yang bakal kita discover nanti setelah teaser filmnya ini dirilis ke publik. Kita tungguin aja, mudah-mudahan cepet ya. Dan terakhir, di luar deskripsi teaser, di poster dari film ini kita akhirnya bisa ngeliat nih Kang the Conqueror dalam kostum villainnya yang di sini terinspirasi dari Battle Armor Kang yang sering dia gunakan untuk bertime travel dan membuat tubuhnya punya kemampuan superhuman. So itu dia semua yang bisa kita breakdown dari leak dan poster film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kita tunggu aja teaser dan trailernya keluar ya untuk lihat detail-detail dari film ini lebih jelasnya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena ada konten-konten seru juga di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.